Hai, Halo, halo. Hai, selamat datang Selamat datang selamat datang di apoteker kita. di apoteker kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat apoteker kita. Jadi kali ini, dalam sesi ini kita akan ngobrol seru bareng apoteker Deli Ramadan, PhD, yang baru saja menyelesaikan S3-nya. Ini seru banget. Tema kita kali ini adalah tentang microneedles. Nah, Deli ini adalah saat ini merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya di awal tahun ini atau akhir tahun kemarin ya, Del? Desember 2020. Pas Desember 2020, akhir tahun kemarin. Jadi masih fresh banget nih dengan penelitiannya mengenai microneedles. Nah, untuk mengawali obrolan kita, izinkan saya, Nurul Hasanah, akan membawakan ngobrol kita sore ini. Jadi, gue awalin dulu nih ya, Edel, tentang microneedles itu sendiri itu apa sih? Ini kita, Oke. kita bukan Jadi, talk show yang terlalu formal. iya Kita sih. kita aja. Tapi itu kayak tetap deg-degan. Iya sih, sejujurnya gue juga deg-degan. Ya, pertama-tama nih untuk para ini udah pada ada yang datang nih, ada yang nonton. Nah, diawali dengan gue pengen ini dulu nih, Del, kasih introduction tentang sebenarnya microneedles itu apa sih? Karena gue juga sebenarnya cukup baru, mungkin baru banget enggak, tapi excited banget nih dengar ini. Jadi microneedles itu adalah suatu rute pemberian obat melalui kulit, ya. Dia teknologi terbaru nggak sih, Del? Jadi tepatnya sebenarnya bisa dibilang gitu nggak? Jadi gini, kalau ngomongin microneedle sendiri sebenarnya udah ada sejak lama ya sebenarnya ya. Cuma untuk yang tipe solid microneedle sendiri tahun 98 sebenarnya baru dibuat jenis platform microneedle-nya. Kalau rutenya sendiri yang dikembangkan saat ini sebenarnya adalah transdermal melalui kulit. Ya. Gitu. Jadi si microneedle sendiri sebagai bisa device juga, sistem juga bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya transdermal sendiri kan kita udah dengar lama nih ya, Del. Tapi kalau microneedle sendiri pertama kali itu sebenarnya dikenalkan gitu di dunia farmasi ini tuh kapan sih, Del? Iya, jadi kalau itu tipe hydrogel forming microneedles itu memang dipatenkan 2007, kemudian published papernya itu 2012 oleh Profesor Ryan Donnelly. Beliau adalah supervisor saya di Queen's University Belfast. Jadi kalau dibilang baru juga sebenarnya enggak, tapi pengembangan dari microneedle sendiri itu beragam. Kemudian dari cara pembuatannya dan macam-macam aspeknya dikembangkan sehingga banyak sekali pembaruan akhir-akhir ini seperti itu. Terus sebenarnya juga untuk kalau jadi gambaran gitu, Del, untuk microneedle sendiri itu bentukannya tuh kayak gimana gitu? Iya. Mungkin teman-teman juga sering dengar gitu kan, microneedling. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, microneedle sendiri itu kalau didefinisikan dia adalah seperti barisan jarum berukuran mikrometer. Nah, mikrometer itu kan kurang dari 1 milimeter ya. Itu kan sangat kecil sekali gitu. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia itu mirip seperti sikat ya. Jadi dia ada bagian supportingnya, solid supportnya. Kemudian ada jarum-jarum yang menempel pada supportnya itu. Nah, si jarum-jarum itu ukurannya kurang dari 1 milimeter, berukuran mikro, gitu. Jadi kalau ditanya bentukannya, kalau dilihat dari kasat mata, dia ya kayak cuma patch kecil aja, kayak yang dikembangkan itu misalnya dari skala labnya itu bisa 1 kali 1 cm. Tetapi untuk pengembangan produknya sendiri tentunya kurang dari 30 cm persegi atau kurang lebih rata-rata 5,5 cm dikali 5,5 cm itu adalah ukuran patch transdermal
besar teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan microneedling saat ini yang untuk kecantikan, nah sebenarnya sih dibilang berbeda juga enggak, tapi juga kalau dibilang sama ada perbedaannya. Jadi kalau microneedling yang digunakan untuk kecantikan, itu dia menggunakan solid microneedle, itu biasanya terbuat dari logam, misalnya derma roller. Jadi dia sengaja di-rollingkan ke permukaan wajah untuk membentuk micro channel. Jadi lubang-lubang kecil di permukaan, kemudian akhirnya terbentuk seperti luka yang nantinya merangsang pembaruan kolagen kulit untuk kecantikan. Nah, kalau microneedle sendiri untuk drug delivery, itu penggunaannya hanya pada satu site application. Jadi artinya ketika misalnya ukuran microneedle-nya itu misalnya adalah 1 cm dikali 1 cm. Nah, berarti pengaplikasiannya itu ya hanya di area tersebut saja, yang 1 cm kali 1 cm. Misalnya aplikasinya di lengan, atau misalnya di punggung, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk pengaplikasiannya seperti itu, Nurul. Nah, kalau dari sini nih, Del, itu kalau kalau nggak gini dulu deh, bisa jelasin nggak sih penelitian lo secara umum waktu S3 kemarin? Jadi yang dilakukan apa sih dari mulai mungkin prosesnya, dan nanti tuh diharapkan itu akan bermanfaat seperti apa gitu? Ya, oke. Jadi mungkin saya coba memperkenalkan dulu nih teman-teman penelitian yang saya lakukan selama S3 saya di Belfast, di Queen's University Belfast. Jadi penelitian saya itu adalah memformulasikan, mengembangkan formula dari dissolving microneedles dan juga hydrogel forming microneedles untuk penghantaran transdermal dari antibiotik peptida. Yang saya gunakan adalah vancomycin hidroklorida. Nah, vancomycin hidroklorida ini merupakan antibiotik yang asalnya dari peptida, di mana dia itu kalau diberikan melalui peroral atau dari mulut, dia itu bisa rusak di dalam lambung, atau juga dia itu penyerapan obat di dalam lambungnya rendah karena ukuran molekul dari vancomycin itu termasuk middle size. Jadi biasanya kalau obat-obatan seperti paracetamol, kemudian ibuprofen, dia termasuk small molecule di mana ukurannya itu kurang dari 500 Dalton, yaitu chemical properties-nya ya, sifat kimianya. Nah, kalau untuk vancomycin sendiri, ukuran molekulnya itu adalah 1400 Dalton. Itu middle size, di atas yang 500 tadi. Nah, penyerapannya itu rendah, teman-teman, melalui absorpsi oral juga, sehingga pemberiannya yang available saat ini adalah hanya melalui injeksi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita bandingkan antara injeksi dengan transdermal itu misalnya pemberian melalui kulit, teman-teman. Jadi, apakah itu krim, apakah itu gel yang hanya dioleskan dari luar. Nah, injeksi itu sendiri sebenarnya kan banyak kekurangannya, meskipun memang secara ketersediaan di dalam darah 100%, ya kan, kita berikan langsung melalui rute intravena, maka bioavailabilitas atau ketersediaan hayatinya 100%, bisa langsung didistribusikan. Nah, tetapi permasalahannya di sini adalah ketika kita menggunakan rute parenteral atau injeksi, maka tentunya kita harus menggunakan jarum suntik. Tidak semua orang bisa dengan mudahnya diberikan suntikan. Ada yang fobia atau takut dengan jarum suntik. Kemudian, orang tersebut tidak takut dengan jarum suntik, tetapi ternyata orang tersebut merasakan rasa sakitnya karena ditusuk jarum, ya kan? Kemudian rasa nyeri. Selain itu juga ketika jarum itu selesai digunakan, tentunya kita harus berpikir bagaimana proses pembuangan dari jarum yang sudah digunakan agar tidak dipakai lagi. Misalnya di negara-negara berkembang, di mana keterbatasan itu menjadi permasalahan besar, ya. Jarum suntik itu menjadi permasalahan yang besar, di mana ada kemungkinannya digunakan kembali karena keterbatasan
siring atau jarum suntiknya, dan juga khawatirnya timbul infeksi karena pemberian yang tidak sesuai. Misalnya tenaga kesehatannya kurang diberikan pengetahuan mengenai penyiapannya dan lain-lain. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya adalah dengan memberikan secara transdermal. Namun, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa vancomycin ini termasuk obat golongan peptida, ya, turunannya. Jadi asam amino, peptida, protein. Jadi dia itu bawahnya protein lah intinya. Secara umum itu dia lebih kecil dari protein, tapi ukuran molekulnya itu dia masih termasuk middle size. Nah, untuk pemberian transdermal, ukuran molekul itu tidak boleh lebih dari 500 Dalton. Artinya, si vancomycin ini kalau mau diberikan secara transdermal untuk menghindari invasif atau melukai kulit akibat jarum suntik itu juga harus ada challenge sendiri gitu loh, Nurul. Jadi dengan ukurannya yang 1.500 Dalton itu, saya harus berpikir bagaimana caranya nih mendeliver atau menghantarkan obat yang ukurannya lebih dari 500 Dalton, tapi tetap bisa dihantarkan melalui rute transdermal, gitu kan? Jadi di sini salah satu alternatifnya adalah menggunakan microneedle, di mana microneedle ini digunakan untuk menembus lapisan pertama dari stratum corneum kulit kita, sehingga ketika sudah ditembus, maka obat itu nantinya bisa diserap ke pembuluh darah di bawah kulit. Nah, tipe microneedle sendiri itu ada bermacam-macam, teman-teman. Ada yang tipe solid yang terbuat dari logam. Jadi sistemnya itu dia ya udah mirip derma roller itu dari logam. Jadi kita bikin luka yang sifatnya bisa sembuh kembali dalam waktu yang cepat. Jadi dibolongin dulu. Dibolongin dalam artian tidak terasa sakit karena jarumnya berukuran kurang dari 1 mm, betul, Nurul. Jadi ditempelkan ke kulit, kemudian dicabut kembali. Artinya kan sudah ada micro channel, lubang-lubang halus yang sudah terbentuk. Nah, kemudian dengan patch transdermal, misalnya berupa krim atau formula lainnya, bisa diaplikasikan sehingga stratum corneum yang merupakan batasan pertama, penghalang untuk terserapnya obat ke dalam pembuluh darah, itu bisa teratasi. Udah dibuka dulu gitu ya? Betul, udah dibuka. Betul sekali. Jadi, si obatnya itu nanti akan dengan mudahnya masuk ke bawah lapisan kulit dan terserap ke bagian. Kemudian tipe yang kedua sendiri ada namanya hollow microneedles. Nah, hollow microneedles itu, dia microneedles, tapi dia mirip sama jarum suntik. Bentuknya itu microneedle, tapi dia punya lubang untuk memasukkan obat dari atas permukaan. Paham jadi ya? Kayak langsung ya? Iya, jadi microneedle-nya itu diaplikasikan ke kulit, beserta dengan cairan obat yang sudah ada di atasnya. Sehingga ketika kita masukkan, stratum corneum itu bisa teratasi, obat juga tetap bisa masuk. Nah, tetapi kekurangannya untuk yang hollow microneedle ini, dia khawatirnya lubangnya itu tersumbat karena sel kulit yang kita tusuk tadi. Sama aja kalau kita nusukin sesuatu dengan sesuatu yang berlubang, kayak sedotan aja misalnya. Kita nusukin agar pakai sedotan. Nah, si agar-agar jadi bagian si lubang itu, iya. Betul. Jadi si partikel obatnya sendiri mungkin aja nggak bisa masuk ke dalam karena terbentur dengan bagian yang tadi masuk ke dalam lubang itu ya. Betul, iya. Nah, kemudian tipe yang ketiga itu adalah coated microneedle. Jadi microneedle-nya itu di-coat atau disalut dengan larutan obat yang mau kita hantarkan. Artinya, kita gunakan microneedle itu untuk membuka jalan, kemudian obat yang sudah tercoat di ujung-ujung jarumnya itu bisa masuk dengan mudahnya, lalu bisa dilepaskan, jarumnya diangkat lagi, obat sudah tertinggal di situ. Ya. Nah, tapi ada ininya nggak kekurangannya? Itu obatnya terbatas hanya pada permukaan jarum yang kecil-kecil itu, ya kan? Jadi nggak bisa dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, saya dan supervisor serta grup research di Belfast itu mengembangkan polymeric microneedle.
Apa itu polymeric microneedle? Microneedle yang terbuat dari bahan polimer, teman-teman. Nah, yang saya kembangkan itu ada 2 tipe. Pertama, tipe dissolving atau yang melarut. Kemudian yang kedua, tipe hydrogel forming atau yang sifatnya bisa mengembang. Apa sih bedanya? Jadi kalau untuk yang tipe dissolving, kita itu mencampurkan obat beserta polimernya di dalam air. Jadi kita pilih polimer yang bisa larut di dalam air. Larut. Kemudian kebetulan obat saya juga larut di dalam air, jadi kita bisa campurkan. Ya tentunya pertimbangan formulasi, mungkin Nurul juga paham terkait stabilitas obat, kita butuh peptide stabilizer, kemudian ada yang namanya plasticizer supaya tidak mudah patah misalnya. Kita campurkan, setelah itu karena dia itu bisa bercampur di dalam air, kita cetak. Artinya baik obat dan polimer sudah menyatu merata di dalam microneedle-nya. Nah, setelah kita keringkan, setelah kita evaluasi macam-macam, oh ternyata ini sudah bisa dipakai nih untuk diuji. Nah, si dissolving microneedle ini kemudian diaplikasikan ke kulit. Nah, karena dia sifatnya dissolving atau melarut, ketika kita aplikasikan ke kulit, si ujung jarumnya ini kontak dengan cairan tubuh, dia melarut beserta obatnya, teman-teman. Sehingga hanya dalam waktu tertentu, misalnya aplikasinya cukup 2 jam. Ya udah, berarti si base plate-nya ini, penyokongnya ini kita bisa tarik. Jarum dan obat sudah tertinggal. Seperti itu. Dan dia melarut aja gitu. Betul. Jadi itu tipe yang dissolving atau melarut. Kita menggunakan polimer yang bisa melarut di dalam kulit karena ada kontak dengan cairan tubuh. Nah, tipe yang kedua, ini adalah hydrogel forming microneedle. Apa sih bedanya dengan yang pertama? Nah, kalau hydrogel forming microneedle ini, dia terbuat dari polimer hydrogel. Di mana dia itu bisa bercampur dengan air, tetapi dia itu tidak melarut. Jadi gimana caranya? Ketika kita campurkan di dalam air, kita tambahkan istilahnya tuh cross-linking agent. Itu orang ketiga, gitu. Bahan ketiga di mana dia bisa menyatukan kimia A dengan kimia B, dia ada di tengah-tengah, sehingga ketika dikeringkan lalu dipanaskan, dia itu bikin polimer itu jadi nggak larut di dalam air. Instead of dissolve, ya, bukannya jadi melarut. End produknya tuh nggak melarut, nggak seperti yang sebelumnya gitu, bukan yang kayak gitu. Nah, hydrogel forming ini dia tidak dicampur dengan obat karena si hydrogel forming ini fungsinya adalah dia membuka jalan kontak dengan cairan tubuh karena dia tidak melarut tetapi dia justru mengembang sehingga ketika sudah diaplikasikan cairan tubuh bisa berdifusi ke polimer microneedle, dia akan mengembang. Lalu obatnya di mana? Obatnya ada di atas dengan cara mengintegrasikan atau menempelkan bentuk sediaan lain, misalnya menggunakan tablet, menggunakan lyophilized wafer, menggunakan film tipis. Jadi artinya untuk hydrogel forming microneedle itu kita bisa menghantarkan obat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tipe lainnya. Kenapa? Karena pada hydrogel forming ini obatnya tidak dicampur dengan polimer microneedle-nya. Dia terpisah diletakkan di atas microneedle-nya. Misalnya tadi saya ambil contohnya tablet. Jadi si vancomycin ini saya buat tablet dulu, sehingga yang saya aplikasikan pertama hydrogel forming microneedle-nya, kemudian saya aplikasikan si tablet vancomycin-nya di atasnya. Ya, ukurannya diameternya 1 cm. Karena ukuran microneedle-nya 1 cm x 1 cm misalnya. Nah, kemudian karena dia kontak dengan cairan tubuh, dia itu mengembang, cairan tubuh berdifusi naik ke atas ke bagian microneedle, mengembang, kontak dengan si tablet vancomycin-nya. Betul, sehingga terjadi pelepasan obat dari tablet ke dalam matriks microneedle sampai ke dalam kulit. Jadi, kalau yang tadi saya bandingkan antara dissolving dengan hydrogel, hydrogel bisa membawa obat lebih banyak daripada yang dissolving serta solid, hollow, ataupun coating. Jadi secara sistem itu perbedaannya, Nurul.
Berarti kalau hydrogel ini dia lebih jadi kayak ini ya Del, pembawa aja. Jadi misalnya ada obat lain yang bentuknya udah dalam bentuk tablet, itu setelah kita setelah si patch ya bilangnya apa sih? Iya, bisa dibilang Patch. microarray patch. Iya. Ya, setelah patch-nya sudah mengembang nih, terus kita taruh aja terus ditutup lagi nggak? Tentunya kalau untuk yang hydrogel ini sejak awal kita sudah tempelkan dengan tabletnya, Nurul. Jadi jadi itu sistemnya nanti gini, microneedle, kemudian tablet, kita tutup dengan backing patch-nya. Jadi sejak awal itu Bagian sudah tertutup atasnya. backing patch-nya, betul. Jadi seiring dengan proses difusi cairan tubuh ke matriks hydrogel forming microneedle, dia juga akan difusi ke lapisan obatnya dan perlahan-lahan akan turun. Nah, ini ditutupi dengan solid backing untuk patch-nya. Nah, kemudian setelah saya memformulasikan dissolving dan hydrogel, saya evaluasi, saya uji in vitro dan in vivo. Kalau uji in vitro sendiri itu adalah uji permeasi di mana saya menggunakan lapisan kulit babi. Jadi kebetulan di sana memang menggunakan kulit babi untuk ujinya. Kemudian saya aplikasikan namanya itu sel diffusive France. Jadi nanti akan ada cairan, ada kompartemen, kita aplikasikan. Setiap interval waktu tertentu kita ambil sampelnya, kita analisis menggunakan HPLC. Nah, setelah itu kita untuk dapat kadarnya formula ya. terbaik. Gimana, Nurul? Untuk kadarnya, untuk tahu kadarnya. Betul. Apakah obat ini cukup terlepas dari sediaan tersebut? Kemudian dari formula yang optimal, kita bawa ke uji in vivo. Nah, di uji in vivo ini saya menggunakan tikus sebagai subjek penelitian, di mana nantinya terbagi menjadi 4 grup. Itu ada grup oral, grup intravena, kemudian grup dissolving microneedles, dan grup hydrogel forming microneedle. Jadi yang oral dan intravena ini sebagai grup pembandingnya. Dan ternyata dari hasil uji tersebut, sediaan hydrogel forming microneedle itu memberikan area under curve atau AUC yang paling besar. Ya, yang paling besar di antara dissolving dan oral. Kalau IV tentunya ya dia berbeda lah ya, tapi kita bisa menghitung bioavailabilitas absolutnya untuk masing-masing sediaan seperti itu. Jadi kalau dari riset saya sendiri menunjukkan bahwa microneedle ini bisa menghantarkan obat secara transdermal yang kalau diberikan secara peroral itu sangat rendah penyerapannya. Dan juga lebih baik lah gitu ya, bisa dibilang. Bisa dibilang gimana, Nurul? Bisa dibilang lebih baik dibandingkan pemberian oral yang memang umum dilakukan itu. Iya, dan juga ketika kita memberikan melalui rute transdermal ini menggunakan microneedle, distribusi obat juga bisa ke pembuluh limfa. Jadi bisa targeting untuk limfatik, kemudian juga ke darah juga ditemukan, dan tentunya deposisi di kulit. Sehingga aplikasi yang saya usulkan dari penelitian saya adalah untuk penggunaan neonatal sepsis. Sepsis yang terjadi pada bayi. Jadi biasanya mungkin butuh suntikan misalnya sekian kali. Nah, tapi ini cukup aplikasi microneedle sekali misalnya. Dan tentunya bisa yang mengurangi rasa sakit pada bayi itu. Mungkin bayi nggak bisa ngomong ya. Bayi cuma bisa nangis. Tentunya ketika disuntikan ya sakit gitu, tapi kalau kita pakai microneedle, kita aplikasikan cukup di punggungnya saja dengan ukuran kurang dari 30 cm persegi atau hanya 5,5 dikali 5,5 cm persegi, itu menurut saya ya ada chance untuk menjadi alternatif di mana menjadi komplement atau nanti ke depannya jika bisa dioptimalkan lebih baik lagi bisa jadi alternatif untuk yang fobia jarum suntik. Itu sebenarnya untuk riset yang saya lakukan, Nurul. Sangat bermanfaat dan itu cukup panjang ya, Del. Iya. Sebenarnya totalnya berapa lama tuh? Dari mulai awal sampai selesai. Kita nggak ngomongin proses penulisan ya, lab. Kalau labnya itu berapa lama tuh? Jadi kalau nge-labnya berapa lama? Ya in total sebenarnya kalau saya bilang mungkin 2,5 tahun ya. 2,5 tahun.
Ya, jadi sebenarnya memang kalau PhD itu programnya 3 sampai 4 tahun untuk di UK. Tapi kebetulan profesor saya meminta saya hanya 3 tahun, jadi saya coba manage kerjaannya. Paling tidak saya punya 1 semester lah buat menulis gitu. Meskipun seiring berjalannya penelitian, ya saya juga tetap mencicil nulis. Karena kan memang bukan bahasa ibu kita ya, Nurul. Jadi ya tentunya betul. tantangan tersendiri gitu untuk menulis tesis dalam bahasa Inggris. Jadi ya saya akuin juga itu hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya, menulis scientific papers dan juga tesis dalam bahasa Inggris. Luar biasa ya, alhamdulillah udah terlewati. Alhamdulillah. Dan kita coba lanjut langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, Del. Boleh. Nih, pertama dari Irfan. Irfan ada tanya, apa sudah ada contoh sediaan microneedle untuk terapi di skala industri yang sudah luas dipasarkan? Ya, jadi gini, untuk microneedle sendiri, karena banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses New Drug Application, NDA di FDA, jadi bisa dibilang produk pertamanya sendiri masih dalam tahap registrasi ke FDA, teman-teman. Kenapa? Karena saat ini. Iya, saat ini. Jadi salah satu perusahaan farmasi, industri farmasi di Amerika itu Zosano Pharma itu pernah mendaftarkan produknya bernama Qtrypta yang mengandung zolmitriptan, itu microneedle untuk mengobati akut migrain. Jadi dia pain relief gitu. Nah, ketika didaftarkan, harapannya bisa rilis di kalau nggak salah sih akhir 2020, tapi ternyata ditemukan adanya perbedaan bioekivalensi dari produk tersebut. Jadi artinya FDA mengembalikan kembali proses registrasinya agar diuji kembali nih bioekivalensinya, divalidasi kembali gitu. Jadi industri-industri farmasi sendiri saat ini masih bekerja sama dengan institusi pendidikan, misalnya ada LTS Lohmann di Jerman, kemudian juga Queen's University Belfast salah satunya kampus yang mengadakan kerjasama dengan industri farmasi dalam pengembangan produk microneedles. Dan tentunya harapannya apabila proses produksinya itu memang sudah dimungkinkan secara industri, kemudian evaluasi dan guideline dari regulatori, misalnya FDA atau misalnya EMEA sudah jelas, tentunya industri-industri farmasi sendiri sangat berminat untuk mendaftarkan produk microneedle ini ke regulatori. Kenapa? Karena prospektif sekali gitu loh untuk yang jarum suntik, kemudian bisa mengurangi frekuensi pemberian yang tadinya misalnya 3 kali sehari, oh ternyata kita cukup 1 kali aja gitu loh pakainya gitu. Dan sangat less invasif banget nggak sih? Maksudnya kan kalau apalagi anak kecil ya, kalau misalnya suntikan itu kan sakit gitu. Terus kalau yang gue lihat itu kan dia kebanyakan memang peptida base gitu ya bentuk. Maksudnya untuk saat ini apa memang hanya obat-obat tersebut yang bisa diaplikasikan dengan microneedle atau memang gimana? Perkembangan research saat ini? Kalau dari perkembangan risetnya sendiri sebenarnya tidak hanya obat yang berbasis peptida, Nurul. Jadi sudah banyak sekali tipe-tipe obat, misalnya ada kafein, bahkan insulin, ya, kemudian juga vaksin, kemudian obat-obat antiinflamasi yang tadi saya sampaikan juga, ya, kemudian antibiotik itu hampir ya banyak sekali jenis obat yang sudah dikembangkan menggunakan microneedle. Namun demikian pengembangan dari sediaan farmasi sendiri tentunya butuh waktu yang sangat panjang. Nurul sendiri sebagai apoteker tentunya memahami bahwa proses uji praklinis itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian uji klinis fase 1, 2, 3 sampai nantinya sampai 4 setelah sudah terdaftar dan pharmacovigilance dan lain-lain. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, butuh waktu yang sangat lama untuk pengembangannya, tetapi sampai saat ini institusi pendidikan dan industri farmasi sudah bekerja sama dan harapannya ya beberapa tahun lagi ya mudah-mudahan ya si Zosano Pharma itu sudah membenahi kekurangannya sehingga nantinya sudah bisa diregistrasi kembali ke FDA sebagai New Drug Application. Ya mungkin bisa menjadi produk pertama dan nantinya
industri-industri farmasi lainnya bisa mengikuti jalan dari industri yang mendaftarkan produk microneedle. Jadi kayak gitu. Jadi kalau obat nggak cuma peptide based, tapi sudah hampir semua small molecule, hidrofilik, hidrofobik, kemudian vaksin itu juga bisa. Ya. Steroid gitu ya? Steroid Baca. juga bisa. Jadi ya pengembangannya itu banyak sekali karena yang saya baca dan mungkin saya juga pernah menulis di review artikel saya bahwa pengembangan tren saat ini karena di era pandemi ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID nih ya, COVID-19 di mana salah satu caranya adalah kita meningkatkan sistem imun dengan memberikan vaksinnya. Nah, jadi beberapa peneliti ini memanfaatkan microneedle sebagai delivery system dari COVID-19 vaksin. Kemudian microneedle sendiri juga bisa digunakan untuk menghantarkan contraceptive agent. Jadi yang biasanya itu pakai jarum suntik tiap bulan atau mungkin ada yang sukanya lebih suka minum pil KB misalnya. Gitu. Ini cukup diaplikasikan ke kulit atau bisa dilemparkan di lengan. Ya udah gitu. Bisa diiniin pelepasannya nanti bisa. Itu biasanya pengaplikasiannya memang di lengan atau emang harus ada persyaratan untuk titik-titik tertentu nggak sih, Del? Situs-situs tertentu di kulit bagian mana gitu? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita tujuannya transdermal itu kan harapannya dimanapun kita aplikasi, obat terhantarkan ke dalam darah. Ya, iya. Kan? Nah, umumnya yang jarang sekali orang terganggu itu biasanya di lengan atau di punggung. Nah, kalau untuk anak-anak memang biasanya lebih milih di punggung supaya anak-anak itu kan kurang ngerti nggak ya itu ya. Betul, dia akan lebih susah menjangkau nggak ditarik di gitu ya. Ada penelitian sendiri Nurul dari tim microarray patches itu bahwa misalnya untuk ibu hamil itu ternyata lebih enak kalau di aplikasinya di pergelangan tangan. Kenapa? Karena mungkin dia akan lebih mudah. Karena kalau ibu hamil kan dia kalau aplikasinya di bagian yang lain, ya mungkin akan lebih sulit gitu misalnya. Jadi ya syaratnya paling jangan sampai kita aplikasikan ke bagian permukaan kulit yang ya mungkin bagian epidermisnya sangat tebal, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menembus dengan panjang jarum microneedle. Oleh karena itu, panjang microneedles-nya sendiri juga dapat mempengaruhi pelepasan obat gitu. Jadi ya bisa dioptimasi juga aplikasinya misalnya. Ketebalan epidermis ini di lengan tuh berapa misalnya dari data yang sudah ada. Oh berarti saya menggunakan tinggi jarum microneedle-nya itu kurang lebih ya misalnya 600 mikrometer atau 700 mikrometer misalnya seperti itu. Oke. Terus Del, ada pertanyaan lagi tuh gini. Itu kan bisa juga untuk pemberian vaksin ya kalau misalnya baru dalam skala lab ya? Kalau yang saya baca memang demikian dan termasuk di review artikel yang saya tulis juga memang sampai saat ini dicoba-coba seperti itu. Tapi untuk pemberian vaksin sendiri sebenarnya kalau vaksin lain bukan COVID-19 sebenarnya sudah beberapa peneliti melakukan uji ke human volunteers sebenarnya. Kayak gitu. Dan ternyata dari uji menggunakan human volunteers itu hasilnya lebih efektif dibandingkan ketika kita menggunakan hypodermic needle injection. Ya injeksi jarum pakai jarum yang hipodermik seperti itu. Tapi untuk yang COVID-19 sendiri saya juga mungkin kurang update, belum membaca kembali literatur terbaru, tapi terakhir ketika saya submit paper review artikel saya itu ya masih dalam uji labnya untuk pemberian COVID-19. Tapi penelitian terdahulu dari 98 sampai 2020 tentunya untuk penggunaan microneedle pada pemberian vaksin lain itu ada beberapa uji yang sudah ke human volunteer gitu. Nah itu tuh sebenarnya kan baca-baca penelitian tuh sebenarnya udah banyak banget ya, dan itu ya kayak yang tadi lo bilang tuh udah lama gitu penelitian itu. Sementara untuk proses industrinya tuh baru proses registrasi dan itu pun baru satu perusahaan farmasi. Berarti tuh ada masalah di mana? Gapnya tuh gimana sih Del? Apakah memang untuk skala besarnya itu ada masalah di keseragaman kah atau gimana tuh? Kalau yang setahunnya Del?
Iya, jadi kalau ya dari yang saya pahami selama saya menjalani sekolah S3 untuk fokus ke microneedle ini, permasalahan pertama adalah produksi dalam skala industri, teman-teman. Jadi microneedle itu kan sebenarnya pengembangannya sampai saat ini memang metode pembuatan atau produksinya beragam, ya kan? Nah, kalau saya sendiri mengembangkan microneedles menggunakan metode pembuatan cetakan dari laser engineer silikon. Jadi silikonnya itu diberikan laser sampai jadi pembentukan lubang jarum, kemudian ditempelkan ke dalam suatu cetakan lebih besar, ya. Kemudian kita tuangkan polimernya. Nah, sampai saat ini penggunaan sentrifugasi dan juga pressure chamber atau pressure chamber itu seperti bejana di mana dia divakum sehingga ketika diberi tekanan lebih si polimer cair itu bisa mengisi lubang-lubang dari microneedle yang ada di cetakan. Jadi kayak ditekan, didorong, diberi tekanan lebih, divakum, dia masuk. Nah, sampai saat ini memang industri farmasi bekerja sama dengan institusi pendidikan termasuk universitas-universitas itu mengembangkan metode produksi dari microneedle skala industri dan sudah mulai dapat titik terang untuk beberapa industri itu bisa menggunakan metode yang terindustrialisasi. Jadi apakah itu memang hanya menggunakan solid microneedle yang tadi misalnya untuk yang Shizo Sinopharm tadi, atau seperti kembali lagi karena saya sekolah di Queen's University Belfast sendiri berusaha untuk mengembangkan produksi dari microneedle secara industri untuk microneedle yang dari polimer. Jadi kayak menggabungkan dari pressure chamber dan juga metode sentrifugasi. Pertama itu untuk produksi skala industrinya. Kemudian yang kedua, regulatori nih. Sebenarnya pemerintah ini atau ya regulatory agent ini menganggap microneedle ini sebagai alat kesehatan, device-nya, atau sediaan farmasi. Ya. Oh, golongannya ya? Iya, golongannya, betul Nurul. Karena kalau kita bilang dia itu sebagai medical devices, alat kesehatan, enggak juga gitu. Karena kita bisa menghantarkan obat itu bersama dengan polimer microneedle-nya untuk yang polymeric microneedle. Bener nggak? Ya kan? Tapi kalau ngomongin itu tergantung ininya nggak sih, Del? Tergantung tipe microneedles yang seperti apa. Kayak yang tadi lo bilang, kalau dia bentuknya seperti kayak jarum suntik yang ada lubangnya, berarti kan itu maksudnya sebagai alat kesehatan, kan? Bisa jadi, tetapi ketika kita meregistrasikan, itu kan satu kesatuan pack, Nurul, beserta obatnya. Paham kan? Iya, jadi iya. artinya ketika kita meregistrasikan si microneedle beserta si obatnya, itu kan berarti ya obat sebenarnya. Ya iya, kan? iya. Jadi dia tuh memang bukan akan dipisahkan, Pak, tapi emang akan dalam satu pack gitu ya. Sediaan farmasi, ya kayak dissolving microneedles itu sudah jelas-jelas sediaan farmasi misalnya begitu, ya. Ngerti. Ya. Luar biasa. Tapi di Indonesia sendiri gimana, Del? Kalau yang gimana, lanjutin dulu. Jadi untuk ada beberapa permasalahan lain, misalnya sterilitas nih. Ada yang menganggap bahwa karena microneedle itu kan diaplikasikannya menembus kulit. Jaringan di bawah kulit itu kan jaringan steril. Berarti harusnya microneedle itu harus dibuat dalam lingkungan produksi yang aseptik dong, yang steril dong. Nah, itu ketetapan itu tuh sebenarnya masih digodok dari regulatori di dunia ini gitu loh. Jadi ya tentunya ketika kita mengaplikasikan microneedle ke bawah kulit yang tadi saya bilang jaringannya steril, ya harapannya tidak meningkatkan jumlah mikrobiologi yang patogen ketika mengaplikasikan, ya kan? Oleh karena itu, ya syarat sterilitas sampai saat ini sih memang ya harus terpenuhi sebenarnya. Tetapi hal tersebut masih didiskusikan kembali dari pihak regulatori untuk microneedle. Kenapa tuh? Maksudnya kenapa masih didiskusikan? Berarti kan ada chance untuk itu tuh nggak steril, nggak apa-apa gitu kan? Maksudnya ada ke arah sana. Karena gini mikirnya, kalau kita berpikir sebagai sediaan steril,
Artinya kan sedia itu diberikan ke kelenjar misalnya mata, ya kan? Atau ke intravena gitu. Tapi kalau ini microneedle itu kan misalnya dia dianggap sediaan patch yang memang ketika kita aplikasikan ke kulit kemudian dia sifatnya reversible atau kembali menutup kembali setelah obat dihantarkan, berarti sebenarnya nggak ada masalah dong. Karena kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji bahwa apakah ada permasalahan dari alergi, kemudian sensitivitas, pertumbuhan mikroba. Oh, ternyata karena microneedle ini diaplikasikan di kulit dan sifatnya reversible, si lubang kulit yang terbentuk itu bisa menutup kembali, berarti sebenarnya aman-aman aja dong. Gitu, paham nggak? Jadi benar-benar yang ada yang menganggap ini sebenarnya nggak masalah, tapi sebagian lagi nggak boleh. Ini harus steril karena pemberiannya itu langsung ke jaringan bawah kulit gitu. Ini berasa mau kayaknya betul. Mohon maaf ya. Iya. Itu tuh kayak iya sih, lebih kayak harus banyak review dan penelitian-penelitian lanjutan terkait sama apakah ada kontaminasi mikroba selanjutnya, efek-efek lainnya gitu ya. Betul. Kayak ya nggak bisa cuma dari 1-2 penelitian gitu nggak sih? Iya. Ya tentunya lagi-lagi walaupun ini pertama kali dibuat tahun 98 untuk solid microneedle, tapi tentunya dari 98 ke tahun 2021. Udah berapa tahun tuh berarti? Masih 23. Ya, itu aja masih terus dikembangkan, bahkan untuk peraturan registrasi new drug application-nya sendiri juga masih terus digodok. Belum. Kan? Kemudian juga yang penting diketahui di sini adalah tidak semua masyarakat paham apa itu microneedle. Mereka akan berpikir bahwa microneedle itu ya jarum ukurannya kecil, berarti sama aja dong kayak jarum suntik. Padahal sebenarnya microneedles itu berbeda sekali dengan jarum suntik gitu loh. Bahwa microneedle itu karena belum pernah gimana? Karena belum pernah melihat apa bilangnya? Wujudnya. Apa Del sediaan wujudnya? Iya, benar. wujudnya. Gitu, wujudnya betul, No. Jadi sebenarnya kayak bentuknya seperti apa, kayak gini loh gitu maksudnya. Iya, karena saya juga di sini nggak ada microneedle-nya, teman-teman. Tapi artinya ukurannya itu ya bisa jadi segini, 1 cm x 1 cm. Jadi kayak plester lah gitu ya. Iya, kayak plester. Dan ukuran jarumnya itu nggak seperti jarum suntik yang kelihatan sama mata kita gitu. Kalau kita mau melihat itu ada jarumnya itu di bawah mikroskop gitu loh. Bisa nggak ya tunjukin gambarnya? Mungkin kalau teman-teman sudah join apoteker kita, kemarin kan sudah sempat ditunjukkan ya gambar-gambarnya itu seperti apa, ya nggak? Udah dipastikan kita sebelumnya. Juga. Kayaknya biar kebayang gitu kayak gimana sih bentuknya microneedle itu. Oh, ternyata saya salah buka. Kelihatan nggak ya ini, Nurul? Kurang jelas. Ya ini nih. Kayak Iya. Nggak kelihatan. Pokoknya dia tuh bentuknya kalau kayak plester itu kan kalau buat luka itu ada bagian obatnya yang tengah gitu. Betul. Itu akan terlihat seperti itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Tapi perbedaannya jadi nggak kelihatan kayak jarum juga gitu ya. Ada obatnya itu, ada jarum-jarum halus yang kecil sekali yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Enggak kelihatan jarum, makanya saya bilang lebih kayak kelihatan seperti bulu halus jatuhnya. Kayak rambut halus gitu. Kita jawab. Gitu. Nggak mengerikan lah kalau dilihat langsung gitu ya. Nggak semengerikan kalau jarum suntik gitu. Iya, kalau jarum suntik mah udah jelas gitu ya. Kelihatan jarum yang terlihat. Tapi kalau microneedle itu ya kayak nempelin plester aja gitu. Yang ada obatnya tadi, cuman beda. Kita tidak akan merasakan sakit karena ukuran panjang jarumnya itu kurang dari 1 mm. Ukurannya mikrometer kayak gitu. Ada pertanyaan masuk lagi nih, Del.
kalau misalnya nih, apakah ada persyaratan kulit yang bisa menerima pemberian via microneedle? Itu yang tadi dibilang ya, yang daerah dengan stratum corneum tertentu, ukuran tertentu atau gimana? Jadi sebenarnya gini, Ketebalan maksudnya. kalau ditanya apa ada syarat tertentu tidak untuk pemberian microneedle untuk kulit-kulit tertentu? Tentunya pertama, kulitnya itu tidak memberikan reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap polimer atau bahan microneedle-nya. Kan tadi saya sampaikan microneedle itu bisa terbuat dari logam, terbuat dari polimer, atau misalnya dari gelas misalnya untuk cetakannya. Kalau misalnya pasien itu sudah diketahui ada alergi dengan suatu bahan tertentu, ya tidak digunakan. Kemudian yang kedua, apabila pasien tersebut memiliki riwayat alergi terhadap obat yang akan diberikan, tentunya jangan pakai. Ya, karena yang namanya reaksi alergi mau diberikan melalui rute apapun, ya secara tidak langsung akan merangsang pelepasan histamin dari sel mas tubuh kita. Mau diberikan ke oral, mau diberikan intravena, apalagi kita berikan melalui kulit yang tentunya sel mas sendiri ada di bawah kulit gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita aplikasikan obat itu sudah diketahui memberikan reaksi hipersensitivitas, tentunya akan melepaskan histamin dari sel mas itu sendiri. Jadi kalau ditanya syaratnya ada enggak, ya asal si pasien itu tidak memberikan reaksi hipersensitivitas baik dari bahan microneedle-nya ataupun dari obatnya. Untuk berarti tidak ada insight-nya tadi yang masalah ketebalan epidermis itu sendiri. Oke, terjawab ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, seandainya nih sudah ada di pasaran, mengingat teknologinya yang begitu apa ya bilangnya, cukup rumit nggak sih Del sebenarnya? Apa karena baru? Apa karena ini ya? Sebenarnya nggak rumit. Maksudnya kan itu kecil ya. Iya. Tapi kan uji-ujinya nggak sih? Kayaknya mesti quality controlnya kan yang bikin itu kalau jadi boleh, rumit. Mungkin gini. Kalau boleh saya katakan, teknologi pembuatan cetakannya itu yang belum kita punya. Teknologi pembuatan cetakannya yang belum punya. Tetapi kalau kita sudah punya cetakannya, cetak masternya, kita tuh cuma menuangkan polimer dengan obat. Ini kita bicarakan polimer microneedle nih yang saya kerjakan. Itu cukup menuangkan larutan polimer dengan obat. Kemudian kita sentrifugasi untuk mengisi lubang-lubangnya, atau kita gunakan pressure chamber tadi, kita berikan tekanan dan vakum untuk dia bisa mengisi lubang. Habis itu, ya udah didiemin aja. Apakah di suhu terkontrol, misalnya 20 derajat Celcius, atau misalnya kalau obatnya stabil di suhu kamar, dibiarin aja. Nanti misalnya setelah 24 jam atau 48 jam sudah kering, bisa dilepas dari cetakannya, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi sediaannya sendiri menurut saya tidak terlalu sulit. Kenapa? Untuk evaluasi sifat mekanisnya, kekuatan mekanisnya, itu akan texture analyzer. Hanya modifikasinya saja. Jadi kalau yang kita ketahui itu kan texture analyzer biasanya untuk menguji apa ya? Sifat elastisitas dari sediaan film tipis misalnya. Jadi dicapit, kemudian texture analyzer itu bergerak ke atas, kemudian sampai putus si filmnya berapa kayak elastisitasnya gitu, ya. Betul. Tapi kalau microneedle ini sistemnya itu menggunakan texture analyzer, tetapi bedanya probe-nya yang kita gunakan itu berupa batang yang ujungnya seperti kuboid ya, jadi kubus gitu, kotak. Kita tempelkan microneedle-nya itu di permukaan si probe-nya dengan jarum menghadap ke bawah. Lalu kita turunkan probe-nya sampai menyentuh permukaan, misalnya kita taruh 8 lapis parafilm itu untuk untuk menyerupai kulit, betul. Ditaruh, kemudian dalam 30 detik kita angkat kembali si probe-nya. Lalu kita ukur panjang sebelum dan setelah pengaplikasian. Apakah penurunan tingginya itu lebih dari misalnya 10%. Artinya, ternyata kita harus reformulasi lagi nih, gitu. Formulanya dicari lagi yang lebih baik. Kemudian kalau dari uji-uji lainnya, misalnya,
kalau kita melakukan uji permeasi pelepasan obat secara in vitro. Kita juga di Indonesia sering melakukan itu gitu loh. Seperti penelitian S2 dan S1 saya dulu, saya menggunakan sel diffusifrans juga. Jadi alhamdulillah ketika saya S3 melakukan sel diffusifrans, saya pernah melakukan itu di S1, hanya saja berbeda sediaan menggunakan microneedle. Nah, untuk uji ke hewannya sendiri juga ya kita semua sebenarnya punya bahan-bahannya. Jadi kalau kita punya teknologi untuk membuat cetakannya, kita sudah punya cetakannya, master cetakan dari microneedle, insya Allah ini mudah dikembangkan prosesnya gitu. Nah, dengan segala proses itu kira-kira nih kalau kita wondering ya, kira-kira mahal nggak tuh harganya? Nah, kalau misalnya berarti kira-kira untuk saat ini masih mahal ya kemungkinan harganya? Kalau saat ini bisa jadi kalau di Indonesia ada, ya mungkin agak mahal karena teknologi pembuatan master mold-nya sendiri, cetakan masternya kita masih belum punya gitu loh. Tapi kalau di luar negeri bisa jadi dengan ketersediaan teknologi pembuatan cetakan masternya sendiri sudah ada, yang nggak terlalu mahal. Kan tentunya juga pemasaran juga harus dipertimbangkan ya, gitu. Master mold-nya itu dari apa sih? Silikon? Nah, master mold-nya itu dari logam. Jadi si logamnya itu dengan engineered laser itu bisa, atau juga dengan silikon yang dilubangi dengan sinar laser kayak gitu. Jadi bisa menggunakan master logam, kemudian kita balik ke bukan larutan sih ya, silikon cair. Nanti kita diamkan, kayak dicetak gitu. Iya, dicetak. Nanti si master logamnya kita cabut, kan si silikonnya itu ada lubang-lubang jarumnya. Nah, atau cara lainnya itu si lapisan silikon tipis yang putih lain lagi itu dengan teknologi laser itu bisa juga diberikan pelubangan gitu sampai terbentuk lubang jarum kayak gitu. Jadi kalau menurut saya apabila di universitas manapun ada yang ahli metalurgi terkait metal-metal ini untuk pembuatan dan juga laser engineered system ini, tentunya banyak juga peneliti Indonesia sudah mengembangkan. Itu bisa bekerja sama sebenarnya untuk pembuatan cetakan microneedle. Jadi prospektif sekali sebenarnya. Sangat ada kemungkinan besar ya untuk kita mengembangkannya di Indonesia. Iya, ada chance. Ada lagi nih yang masuk. Terima kasih Kak Delia atas pemaparannya. Izin bertanya terkait hydrogel forming microneedles. Apakah ada kriteria tertentu untuk sediaan yang bisa dipasangkan? Lanjutannya apa sih nih? Coba kepada Arif Kurniawan. Apakah ada kriteria tertentu untuk sediaan yang bisa dipasangkan? Di gue nggak bisa kebaca selanjutnya apa ya? Gini, mungkin kriteria sediaan tertentu maksudnya yang bisa dipasangkan dengan hydrogel forming microneedle gitu ya berarti. Oh ini Arif sudah muncul. Gimana pertanyaannya nih Mas Arif? Betul katanya Mas Arif katanya nih Nurul. Jadi apa ada kriteria untuk sediaan lain yang bisa diintegrasikan dengan hydrogel forming microneedle? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa hydrogel forming microneedle itu dia dipasangkan dengan sediaan lain. Misalnya sediaan yang saya kembangkan itu adalah kompres tablet, tablet lyophilized, dan juga film dosage form atau lapisan tipis gitu kan. Kalau kriterianya sendiri sebenarnya sediaan-sediaan yang bisa ditempelkan itu tentunya yang memungkinkan terjadinya proses difusi dari cairan tubuh yang mana dia itu bisa terserap ke dalam matriks hydrogel forming microneedle, kemudian berdifusi ke sediaan lain yang ditempelkan di atasnya. Kalau sediaan lain yang di atasnya itu terselaput dengan lapisan yang impermeable, yang tidak bisa terlarut dengan air, atau misalnya dia itu lapisan yang sifatnya hidrofobik, ya bagaimana obat itu bisa terlepas dari sediaan di atasnya, ya kan? Tetapi dengan kita menggunakan sediaan lain seperti kompres tablet, atau misalnya fast dissolving tablet, kemudian granul, atau misalnya film dosage form, atau tadi
tablet lyophilized, itu kan sebenarnya dia sangat memungkinkan terjadinya pembasahan karena adanya cairan dari Cairan. yang difusi tadi. Ketika dia sudah menyentuh permukaan sediaan di atas hydrogel forming, maka Dia larut. perlahan obat bisa terlepas dan terlarut. Jadi sebenarnya itu sih syaratnya yang memungkinkan adanya proses difusi dari cairan yang berpenetrasi ke matriks hydrogel forming ke sediaan di atasnya. Gitu. Apa terjawab? Mumpung lagi bahas ini nih, Dan. Mumpung lagi bahas ini sekalian. Berarti kalau kayak gitu dosisnya, perhitungan dosis sendiri gimana tuh? Apakah beda. jadi seperti IV? Maksudnya jadi kayak intravena injeksi yang 100% bioavailabilitasnya apa gimana? Berbeda. Jadi tentunya perhitungan dosisnya sendiri dipengaruhi oleh berapa lebar dari patch-nya. Kenapa? Misalnya, kalau dissolving microneedle, itu kan berarti mostly yang kita hantarkan adalah obat di dalam jarum. Ya kan? Semakin banyak jarum yang bisa kita masukkan dari patch itu, berarti kemungkinannya akan lebih banyak obat yang bisa terhantarkan. Ya, atau misalnya obat-obat itu bisa terlepas dari bagian base plate atasnya. Nah, kalau untuk yang hydrogel forming microneedle sendiri, perhitungan dosisnya ya tentunya disesuaikan dengan jumlah pelepasannya, berapa lama, kemudian kita coba ekstrapolasikan dengan uji misalnya in vivo, pertama ke hewan dulu. Oh, ternyata untuk yang hewan, dia bisa representatif. Kita coba bisa uji misalnya ke human volunteers. Oh, dari human volunteers kita ketahui bahwa patch yang dibutuhkan sekian sentimeter square itu bisa tersedia di dalam darah sekian miligram. Oh, artinya ukuran patch-nya paling tidak sekian sentimeter persegi berdasarkan ekstrapolasi bioavailabilitas dari uji in vivo tersebut. Kayak gitu. Oke. Ini agak nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya. Trias, Kusuma Dewi. Halo Trias. Sangat jelas pemaparannya Deli untuk size patch microneedle dipengaruhi oleh apa aja ya? Kayak yang tadi bilang itu ya. Untuk size patch microneedle sendiri dipengaruhi oleh apa saja? Ukurannya. Ukuran patch size-nya. Ya, jadi ukuran patch size-nya itu tadi pertama dari jenis obatnya itu sendiri. Kalau misalnya obatnya itu yang poten itu kan berarti dengan jumlah yang sedikit dia memberikan aktivitas farmakologi yang signifikan, gitu kan? Berarti tentunya dengan ukuran patch yang cukup kecil saja sudah bisa menghantarkan obat itu. Kemudian yang kedua adalah dari jumlah jarumnya sendiri yang kita gunakan. Nah, cetakan microneedle sendiri itu ada berbagai macam ukuran. Jadi misalnya mulai dari yang 3x3 atau 11x11, 19x19 seperti itu. Kemudian juga tergantung dari tadi bioavailabilitas obatnya di dalam tubuh. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena ketika kita menetapkan dosis, tentunya kita harus mengevaluasi berbagai aspek. Kita harus menguji ke in vitro, in vivo, kemudian in vivo-nya juga ke hewan dan ke human volunteer. Dan tentunya di human volunteer itu akan lebih tergambarkan berapa sih sebenarnya obat yang terhantarkan dari misalnya kalau kita mengaplikasikan 1 cm persegi microneedle yang tersampaikan di dalam obat tersedianya berapa persen, berapa miligram. Dari situ kita akan bisa lakukan back calculation. Oh, ternyata kira-kira kalau misalnya kita mau menghantarkan sekian miligram, berarti ukuran patch-nya itu akan bisa lebih besar. Jadi ada dilatasi ukuran di situ. Tetapi kembali lagi bahwa pembesaran ukuran berdasarkan metode hitungan bisa jadi akan memberikan hasil yang berbeda. Paham ya? Jadi di sini nantinya di ujung penelitian itu selain memperbesar ukuran juga harus diuji kalau kita aplikasiin sekian senti, apakah ada perbedaan obat yang terdeliver? Bioavailabilitasnya beda atau tidak? Oh, ternyata kalau yang satu 1 cm persegi, yang satu 2 cm persegi, yang satu 4 cm persegi, ternyata dari keempat ukuran sama, itu tersedianya sama.
ya udah berarti kita bisa pakai ukuran yang lebih kecil untuk mengantarkan Yang obat satu yang lebih satu. banyak seperti itu. Jadi komparasinya nggak bisa dibilang ukuran 1x1, 2x2 atau 4x4 itu sama dengan penghantarannya ya. Betul, Jadi tetap bro. dibalikin lagi untuk lihat konsentrasi di dalam darahnya bagaimana gitu. Betul sekali. Di kolom komen nih ada pertanyaan lagi dari Arif Kurniawan. Pertanyaan lanjutannya, apakah bisa si microneedle-nya dibuat sebagai blank, kemudian berikutnya tinggal memproduksi sediaan-sediaannya secara terpisah dan baru dipasangkan dengan microneedle-nya ketika akan diaplikasikan ya. Sempat kepikiran kayak tadi juga nih. Soalnya tadi kan lo bilang tuh kayak tablet gitu kan. Mungkin nggak kayak gini. Jadi Mungkin dia sekali. dianggap sebagai medical devices berarti kalau kayak gitu ya. Jatuhnya berarti dia itu ya memang terpisah, betul. Tapi ketika kita menjual, tentunya akan digabungkan Harus gitu tetap. loh, Nu. Jadi misalnya dia di blister nih, Itu tuh gitu. satu kali pakai ya? Yang di bagian bawahnya adalah hydrogel forming microneedle. Dia itu memberikan suatu lapisan, lalu di atasnya kita tempelkan tabletnya. Sehingga kita mendaftarkan atau menjual sudah paket itu hydrogel forming. Jadi memungkinkan sekali untuk produksi microneedle-nya dulu, kemudian obatnya. Sehingga ketika kita menjual, antara hydrogel forming dan microneedle-nya sudah dalam satu pack blister gitu. Ya tetap harus satu pasang ya. Terus Del, ini dia tuh si microneedle-nya sendiri disposable kan? Microneedle-nya sendiri disposable. Iya. Betul. Jadi untuk yang hydrogel forming microneedles tentunya ya setelah pengaplikasian kemudian dia sudah mengembang, obat sudah terhantarkan ya bisa dibuang seperti Ya, itu. bisa. Dan tentunya Tapi kalau yang pembuangan bentuk polimer yang akan lebih mudah dibandingkan pembuangan jarum suntik. jarum suntik. Iya, kayak gitu. Kalau yang solid itu gimana Del? Kalau Apakah yang solid, treatmentnya sama? Maksudnya itu apakah gimana? sama kayak gitu juga setelah dipakai ya udah dibuang gitu atau gimana? Ya, jadi untuk Yang solid itu dari metal kan? microneedle itu sebenarnya memang juga dia tidak boleh digunakan berulang kali sebenarnya. Namanya dia kan sudah dimasukkan ya ke dalam bagian jaringan tubuh di bawah kulit gitu kan. Jadi memang sampai saat ini sih penggunaan berulang masih tidak disarankan ya, kecuali memang sudah memahami teknik pembersihannya, sterilisasi ulangnya gitu. Tapi ya tentunya itu akan menimbulkan risiko lain kayak gitu. Ya. Ada isu lain ya? Iya, ada isu lain. Makanya industri-industri dan institusi pendidikan saat ini lebih memilih mengembangkan polymeric microneedle gitu loh, yang lebih minim isu-isunya setelah penggunaan kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan dari sobat apoteker kita? Ini sayang banget kalau nggak ditanya-tanyain. Ini berasa gue ikut kuliah. Saya ngomong sama Nurul, paham kayak Nurul berasa saya ngajar di kuliah, maaf ya. Ngajar. Ya Allah, udah lama sekali. Makanya ini seru banget ya. Jadi kebayang gitu kalau kuliah teknologi farmasi bersama Bapak Deli itu bagaimana ya? Memang sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir gitu, dibilang microneedle ini merupakan alternatif untuk fobia jarum suntik benar gitu, karena dia ini punya banyak kelebihan kan sebenarnya gitu. Pertama, dia tidak lebih invasif dibandingkan injeksi atau suntikan ya, Nurul tadi juga sudah sebutkan. Kemudian penggunaannya juga cukup mudah, artinya dimungkinkan bagi pasien itu mengaplikasikan dengan luas area yang kecil ke kulitnya sendiri gitu kan, asal sediaannya sudah dibuat demikian rupa dengan teknologi yang memadai. Kemudian untuk obat-obatan yang sifatnya juga dapat rusak oleh asam lambung kalau diberikan secara mulut, atau dia itu bisa menyebabkan perusakan dari metabolisme melalui hati, dengan memberikan obat melalui microneedle dari kulit ini, obat-obat tersebut dimungkinkan untuk tetap bisa tersedia di dalam darah karena tidak melalui rute metabolisme lintas pertama di hati misalnya. Kemudian juga tadi bisa mengurangi frekuensi pemberian yang harusnya 3x1 bisa diberikan hanya 1 kali misalnya ya.
dapat digunakan untuk berbagai jenis obat, ya, termasuk vaksin juga bisa, dan banyak macamnya. Ada tadi solid, coated, hollow, dissolving, dan hydrogel forming. Kalau dari kelebihannya itu, Nurul. Terus kedepannya gimana, Del? Apakah selanjutnya mau mengembangkan di Indonesia dengan lebih memperbanyak penelitian tentang ini atau gimana nih? Harapan selanjutnya. Harapan saya tentunya mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kembali microneedle di Indonesia. Apabila memang saya masih belum memungkinkan untuk memproduksi cetakannya sendiri, mungkin saya bisa melakukan kerjasama dengan kampus di luar negeri. Paling dekat misalnya ada di Korea, di Singapura, misalnya, atau di Malaysia, itu sepertinya sudah mulai ada gitu teknologi pembuatan dari cetakannya itu sendiri. Ya mudah-mudahan saya juga bisa ke Korea, jalan-jalan ke sana sekaligus belajar mengenai proses pembuatan cetakannya gitu kan. Itu pembuatan cetakannya masih skala lab atau sudah industri? Untuk pembuatan cetakannya sendiri mungkin perlu diupdate juga datanya. Saya juga masih belum baca-baca kembali. Tetapi kalau yang saya baca-baca sendiri, memang untuk cetakannya beberapa industri, artinya ya sudah mulai mengembangkan skala industrinya. Tetapi beberapa industri lain dan tadi universitas-universitas di luar negeri juga sedang berusaha mengembangkan teknologi pembuatan microneedle yang bisa diindustrialisasi seperti itu. Semoga dimudahkan semuanya ya, termasuk ini tentang ini. Amin ya, banyak amin. Banyak sekali, makanya sekalian saya promosi, ayo teman-teman yang dari teknik barangkali mau kerjasama untuk pembuatan cetakan microneedle. Jangan lupa bisa banget tuh sebenarnya ya, kolaborasi gitu. Betul, kolaborasi riset itu memang penting sekali, karena tentunya yang namanya riset itu kan multidisiplin ilmu ya, Nurul ya. Kalau kita fokus hanya di bidang kita saja ya, semua evaluasinya tidak bisa terlaksana gitu. Kita orang farmasi ternyata evaluasinya pharmaceutical engineering gitu kan, mekanik banget gitu, berapa produk tingginya. Kita juga melakukannya bersama orang farmakologi, toksikologi, terkait dengan farmakokinetik, biodistribusi, dan lain-lainnya. Kalau itu, Del, isu interaksi obat gitu ada nggak sih, Del? Isu interaksi obat gimana maksudnya, Nurul? Kan kalau misalnya oral itu kan kayak interaksi obatnya lebih ini ya, isu-isu adanya interaksi antar misalnya kan kalau dia sakit tertentu terus harus minum berbagai macam obat gitu. Di sini ada juga nggak? Sebenarnya atau kalau interaksi obat ya ini juga mungkin mohon dikoreksi apabila salah. Memang bukan bidang saya terkait interaksi obat, tetapi saya pernah mengikuti salah satu mata kuliah ketika S2 terkait metabolisme obat. Kebanyakan interaksi obat itu terjadi apabila obat itu misalnya melalui metabolisme yang sama, misalnya CYP sekian gitu di dalam metabolismenya. Kemudian ada yang meningkatkan aktivitas farmakologinya, ada yang menurunkan aktivitas farmakologinya. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan untuk microneedle ini apakah ada isu interaksi obat, saya sendiri belum bisa menjawab ada atau tidak. Karena pertama sebenarnya rute pemberiannya kan dari kulit, ya kan? Kalau dari kulit tentunya tidak melalui metabolisme lintas pertama. Tetapi apabila obat itu memang di dalam darah bertemu dengan obat yang lain, kemudian interaksi, bisa jadi memberikan interaksi obat. Tapi tentunya karena ini juga memang bukan bidang saya dan belum ada, belum mungkin udah ada tapi mungkin saya juga belum baca, mohon dikoreksi. Jadi kedepannya ya bisa jadi dilakukan evaluasi interaksi obat, misalnya pemberiannya dari microneedle dengan obat yang lain, pemberian rute lain, apakah masih tetap terjadi interaksi obat. Kalau ternyata memang dari evaluasi itu interaksi obat bisa diminimalisasi, oh ternyata berarti ini prospektif juga nih untuk peluang itu ke depannya. Tapi tentunya tidak hanya berbicara dan berspekulasi, data dan uji yang real itu. Ya, benar. Gitu.
kalau misalnya pemberiannya sendiri, ini sebelum penutup ya, pemberiannya sendiri berarti saat ini penelitiannya apakah untuk single itu ya, obat satu macam obat aja? Enggak juga Nurul, karena untuk pemberian udah ada yang microneedle multiple sendiri, misalnya gini, salah satu kolega saya yang saat ini juga sedang postdoc di Austria, Mas Andi Dian Permana. Mas Andi Dian mengembangkan microneedle dengan kalau nggak salah 4 obat limfatik filariasis. Jadi dalam satu microneedle itu sudah ada misalnya albendazole, kemudian obat doxycycline-nya. Jadi artinya memungkinkan sekali dalam satu sediaan itu ada 4 obat. Atau misalnya rekan saya juga, kolega saya Konita Kurnia Anjani dari kampus Queen's University Belfast yang saat ini juga melanjutkan postdoc di sana, itu juga mengembangkan microneedle untuk fixed dose combination obat TBC misalnya. Jadi itu kan misalnya ada rifampicin-nya, ada itu kan rentan banget ya. Betul. Rentan lupa gitu, maksudnya itu kan juga harus dalam berapa bulan kan kalau misalnya skip satu, mungkin teman-teman juga bisa baca dari artikel-artikel. Kebetulan ya saya berterima kasih kepada teman-teman saya itu memasukkan saya sebagai salah satu co-author. Jadi penulis pertama itu Mas Andi Dian dan juga Mbak Konita Kurnia. Itu penelitiannya bagus sekali teman-teman. Jadi jangan lupa baca untuk menambah wawasan juga bahwa microneedle itu sudah banyak sekali dikembangkan, tidak hanya untuk penggunaan satu obat di dalamnya, tapi juga dimungkinkan pengembangan lebih dari 2 obat gitu. Itu sangat prospektif dan menarik banget sih. Betul, itu makanya. Jadi kalau misalnya lewat benar-benar gitu dikembangkan, itu menarik sekali sebenarnya microneedle itu. Soalnya kan beberapa obat, maksudnya nggak semua orang juga bisa minum, walaupun oral terlihat sangat mudah ya Del, tapi kan setiap orang beda-beda. Ada orang yang memang nggak bisa gitu minum oral. Kalau misalnya dia pun harus minum sampai beberapa tablet kan sangat menyulitkan gitu maksudnya. Iya, karena saya ngalami sendiri juga gitu ketika saya harus minum antibiotik, kemudian paracetamol, obat lain kayak ini saya harus minum sampai 3 atau 4 obat nih sekaligus gitu kan. Bisa jadi kalau penggunaan microneedle ini untuk beberapa obat sekaligus, ia akan mempermudah juga dalam penggunaan aplikasi dari pemberian obat yang lebih dari 1, misalnya kayak gitu. Oke, kayaknya semuanya udah, pertanyaan juga udah dijawab. Kita juga udah ngomongin penelitian yang udah lakuin. Sebagai closing statement atau pesan-pesan atau ini target dalam waktu dekat, apakah akan postdoc dengan tema yang sama atau gimana nih Del? Kalau saya sendiri harapannya adalah mungkin suatu saat nanti saya bisa melaksanakan postdoc. Tetapi tentunya karena saya juga beasiswa S3 saya adalah LPDP dan saya harus kembali mengabdi ke home base saya, yaitu di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, maka saat ini saya sedang mengabdi kembali, berusaha berkontribusi untuk kampus saya. Ya, kalau target dalam waktu dekat sih mudah-mudahan saya bisa memulai kembali penelitian-penelitian, khususnya di bidang teknologi farmasi, dan bisa melakukan kolaborasi riset dengan kampus-kampus di luar negeri, khususnya juga pengembangan microneedle ini sendiri, gitu loh. Paling itu target dalam waktu dekatnya. Ya waktu agak jauh dikit gitu misalnya mungkin ya harapannya bisa postdoc sih. Mudah-mudahan, amin. Amin. Semoga semua harapannya tercapai karena itu sangat bermanfaat nggak cuma untuk untuk fakultasnya sekarang, untuk pengabdiannya, tapi juga untuk Indonesia. Amin. Ini kan bener kita kan dulu. Iya, kan berfaedah, insya Allah berfaedah. Amin. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya, sudah menonton kami, sudah menyaksikan atau mendengarkan pembicaraan obrolan tentang microneedles ini. Semoga memberikan banyak manfaat, pengetahuan, dan siapa tahu berminat untuk melakukan penelitian yang serupa bisa menghubungi Deli Ramadan. Ada IG-nya apa Pak? Deli Ramadan aja. Bisa juga di Deli Ram. Tapi tentunya mungkin saya juga Nurul
tetap update dengan literatur terbaru. Bisa jadi apa yang saya sampaikan tidak relevan lagi. Tentunya ya, saya hanya manusia, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih, Del. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Apoteker Kita series ke-7. Bye. Bye. Sukses ya, Del. Amin, sama-sama.